Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kata Abu Hurairah. Apa sabda Nabi? Ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku kelak pada hari kiamat dipanggil ya. Dipanggil ghurran muhajjalina, terpancar cahaya putih ya, min atharil wudu, dari tempat atau dari anggota badan yang dia usap untuk berwudu. Faman istata'a ayyutila ghurratahu falyaf'al, barang siapa yang ingin memperpanjang ya cahaya putihnya itu, falyaf'al, maka kerjakan. Di sini masih berkaitan dengan keutamaan wudu. Yang dimaksud dengan gurotan itu, guron itu adalah cahaya yang kelak pada hari kiamat betul-betul jelas kelihatan pada wajah atau pada anggota badan wudu kita. Dan gelap, terang, temaram cahaya anggota badan wudu kita itu tergantung pertama kepada kesempurnaan kita ketika mengambil wudu. Apa kita hanya melaksanakan rukun-rukunnya saja, tidak dengan sunnah-sunnahnya saja? Apa kita melaksanakan rukunnya dan sunnahnya sekaligus, maka semakin memancar cahayanya? Apa kita hanya melaksanakan wudhu ketika kita mau dan tidak melaksanakan wudhu ketika kita enggan? Kalau kita melaksanakan wudhu, rukun, sunnahnya, di waktu-waktu yang kita enggan melaksanakannya, maka cahaya juga semakin terang. Faman istata'a ayyutila, maksudnya barang siapa yang ingin memancarkan ya, cahaya dari anggota badan wudhunya, maka bisa dilakukan, kata Nabi. Segera laksanakan dengan cara apa? Itu tadi, menyempurnakan rukun sunnah wudhu dan tetap melaksanakan wudhu pada saat-saat atau pada momen kita enggan melaksanakannya karena kondisi-kondisi yang kurang mendukung, misalnya kondisi dingin, terus kondisi kita lagi tidak enak badan dan segala macam. Dan dalam syarah hadis ini dijelaskan bahwasanya al-mubalaghatu fil wudu, ya, begitu memperhatikan urusan wudu, betul-betul mubalaghah, menyempurnakan kegiatan wudu itu pertama adalah a'dhamu hilyah, paling agungnya perhiasan umat Islam, ya, terutama kelak pada hari kiamat ya. Dan juga mungkin bisa kelihatan bias atau dampaknya di dunia bagi orang yang betul-betul konsen atau fokus menyempurnakan wudu dalam setiap keadaan ketika dia tidak punya wudu. Itu a'dhamu hilyatin, berpengaruh terhadap jiwanya jelas suci, berpengaruh terhadap anggota badan yang mungkin sangat mungkin itu juga suci karena sudah terbilas oleh air. Jadi kemudian itu menjadi perhiasan a'dham yang agung. Makanya ada air wajah ya, yang nampak kelihatan menawan walaupun secara kasat mata kulitnya itu hitam atau tidak menarik. Tapi karena ada aura lain, X, yang berasal dari air wudhu yang disempurnakan ketika diambil, maka itu memancar. Dari jiwanya memancar, muncul di wajahnya. Itu a'dhamu hilyah. Jadi tidak ada make up yang paling agung, yang paling indah, yang paling mulia bagi orang mukmin kecuali make upnya berasal dari air wudhu. Makanya disebut dengan a'dhamu hilyatin. Yang kedua, menyempurnakan wudhu, al-mubalaghah fil wudhu itu bisa kasratus shawab, cara yang praktis untuk memperbanyak mendapatkan pahala dan juga untuk mahul sayiat ya, menghilangkan dosa-dosa. Yang ketiga, abhanurin, yaitu cahaya yang membanggakan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang biasa menyempurnakan wudhu itu akan mendapatkan cahaya kebanggaan kelak pada hari kiamat yang tidak dimiliki oleh yang lain. Karena itulah kemudian pesan penting di dalam hadis ini, apa itu? Falyahdaril mutawaddi'u minas sur'ati. Maka hati-hatilah, janganlah orang yang ambil wudhu itu sur'ah, cepat-cepat, santai aja. Kenapa? Kalau cepat itu tanda bahwa akan ada hal yang kurang, nakis, tidak tam dari kegiatan wudhunya itu. Tapi kalau pelan, santai, betul-betul menikmati tetesan air wudhu yang keluar dari tangannya, mengucur dari tangannya seolah itu adalah dosa yang keluar dari tangannya,
terus dari wajahnya, dosa-dosa mata, dosa-dosa lisan, itu ikut kemudian aliran air wudhu yang jatuh ke bawah. Itu kita nikmati seperti itu, maka seolah-olah kemudian kita bisa betul-betul merasakan bahwa air wudhu yang kita balurkan ke anggota tubuh kita itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Makanya jangan bisur'ah, falyahtil mutawaddi bisur'ah. Jangan terburu-buru untuk menyempurnakan secara zahir dan batin proses pengambilan wudhu tersebut.